Di ruang kampanye calon gubernur Yanuar, terlihat suasana begitu tegang. Ia menatap layar komputernya dengan pandangan khawatir. Tidak lama kemudian, asistennya bernama Rika datang menemuinya. Selamat pagi Pak Yanuar, ada apa ya Bapak memanggil saya calon ini? Ya, selamat dulu. Baik, terima kasih. Rika, ini tidak bisa seperti ini. Apa yang terjadi dengan kampanye kita? Maafkan saya Pak Yanuar, tapi sepertinya anggaran kampanye kita tidak memenuhi untuk mengimbangi lawan. Kita harus menang. Kita perlu dengan tambahan. Apakah sudah ada pendapatan yang efektif? Saya sudah mencoba berbicara kepada beberapa pihak yang akan mendukung dengan imbalan tertentu. Baik, apa ada perkembangan? Tapi Pak Yanuar, sepertinya ini tidak etis. Apakah kita harus menggunakan cara yang seperti ini? Ini bukan waktu untuk mengembangkan diri kita. Kita menentukan siapa dukungan yang ada. Lupakan etika, kita butuh kemenangan. Tapi ini melanggar prinsip Pak Yanuar. Apa bedanya jika kita menang tapi kita menggunakan cara yang seperti ini? Bedanya adalah kita akan berada di posisi mengontrol. Setelah itu, kita bisa memperbaiki apapun yang perlu diperbaiki. Baik, saya akan melakukan apa yang harus saya lakukan. Bagus, pastikan semuanya berjalan lancar. Jangan sampai ada bocor publik. Baik, permisi. Di ruang redaksi tempat Irfan bekerja, terlihat Irfan sedang meneliti data dan ia merasa bahwa ada yang aneh dari data tersebut. Saya yakin pasti ada keterlibatan politik uang dalam proyek infrastruktur ini. Saya harus menggali lebih dalam. Saya harus tetap berhati-hati. Pasti mereka mempunyai kekuatan politik besar di belakang mereka. Saya tidak akan mundur. Ini soal prinsip. Lalu Rido sebagai saksi datang menemui pengacara untuk memberitahukan informasi. Halo, selamat pagi Brenda. Selamat pagi, silakan dulu. Baik Pak Rido, di sini saya menanyakan beberapa pertanyaan terkait kasus praktik politik. Apakah Anda bersedia? Baik Brenda, tentu saja saya bersedia. Baik, pertama-tama saya ingin mendengar pendapat Anda tentang praktik politik uang dalam pemilu. Apakah Anda pernah mengalami pengalaman secara langsung terkait hal tersebut? Ya Brenda, saya pernah melihat secara langsung bagaimana politik uang itu terjadi. Saya pernah ditawari oleh salah satu kandidat bakal yang ada di sini sejumlah uang, yaitu oleh Pak Yanuar. Baik, bolehkah Anda menjelaskan lebih detail mengenai kejadian tersebut? Tentu saja Pak. Jadi pada saat itu saya pernah dihubungi oleh salah satu tim berasal dari Pak Yanuar. Mereka menawarkan sejumlah uang dengan imbalan saya agar memilih tim Bapak Yanuar untuk maju untuk menang. Seperti itu. Apakah Anda menerima tawaran tersebut? Tentu saja saya menolak. Saya percaya bahwa pemilihan kasus harus sesuai dengan pemahaman visi dan misi, bukan diatur oleh uang. Baik, menurut Anda pribadi, bagaimana dampak politik uang terhadap masyarakat kita? Menurut saya, politik uang itu merusak esensi demokrasi. Ini mengubah pemilihan menjadi transaksi komersial daripada proses yang menghasilkan kepentingan publik secara adil. Saya berharap kesaksian saya juga dapat membantu Bu Hilda agar bisa terungkapnya kasus ini. Terima kasih atas kesaksiannya Pak Rido. Di sini Anda telah memberikan kontribusi yang berarti bagi kasus ini. Maaf Mbak Hilda, sebenarnya saya takut untuk mengungkap kasus ini, tapi mau bagaimanapun kebenaran harus segera diungkapkan. Baik, ingat Anda tidak sendiri. Di sini kami akan melindungi Anda selama proses ini berlangsung. Oke, baik Mbak Hilda, terima kasih. Di pagi hari, tepatnya di rumah salah seorang warga yang bernama Awan, terlihat ia sedang menatap layar handphonenya dengan perasaan tidak tenang. Saya tidak tahu lagi nih harus kayak gimana. Setiap kali saya mencoba mencari bantuan, selalu ada aja alasannya politik di baliknya. Kita nggak bisa diem aja, Wan. Kita harus bersatu untuk menentang praktik korupsi ini. Oke, kita harus mencari cara untuk membuat suara kita didengar. Anak-anak kita tidak boleh tumbuh dalam lingkungan yang penuh ketidakadilan ini. Ayo kita ajak tetangga lain bergabung, bersama-sama kita membuat perubahan. Ayo. Keesokan harinya, terlihat Pak Yanuar sedang duduk sambil menunggu seseorang. Pak Yanuar. Ada apa? Langsung saja to the point. Masyarakat itu perlu tahu. Jadi dana itu kampanye Bapak itu dari mana asalnya. Ini
banyak laporan tentang dugaan politik uang dalam kampanye Anda. Tolong Anda klarifikasi tentang hal ini. Saya ingin menegaskan bahwa setiap kampanye politik membutuhkan sumber daya finansial yang besar, Pak Irfan. Kami telah mengumpulkan dukungan dari berbagai pihak untuk memajukan daerah ini. Maaf Pak, tetapi ada laporan yang mengindikasikan bahwa dana kampanye Anda berasal dari sumber yang tidak jelas dan juga melibatkan politik uang yang tidak etis. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Pak Irfan, saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan informasi itu. Tetapi kami menjalankan dengan transparansi dan integritas penuh, Pak Irfan. Namun, bukti yang kami temukan ataupun kami kumpulkan ini menunjukkan sebaliknya. Ada bukti transaksi keuangan yang tidak tercatat dan pengeluaran besar yang tidak dijelaskan dengan jujur secara publik. Saya jelaskan sekali lagi, Pak. Dana kampanye kami didapat dari dukungan yang sah dan legal. Tapi apakah benar ini benar-benar penggambaran integritas yang dan kejujuran yang diharapkan dari seorang pemimpin seperti Bapak? Bagaimana masyarakat bisa percaya kepada Bapak tentang keraguan besar yang ada di depan Bapak itu sendiri? Saya Kenapa gugup Pak? Saya memiliki dokumen di sini. Saya memiliki dokumen bukti yang menunjukkan bahwa transaksi Bapak dalam kampanye Bapak itu tidak jelas dan juga sangat meragukan sekali. Apakah Anda siap untuk menghadapinya? Karena merasa kesal, Pak Yanuar pun pergi begitu saja. Pak Yanuar, sudah sangat jelas bahwa Anda ini sebenarnya sudah curang. Ini lebih dari tidak dukungan, tetapi ini tentang manipulasi dan keadilan yang hilang. Pesan yang perlu kita ingat adalah kekuasaan yang diperoleh melalui politik uang adalah kekuasaan yang rapuh. Integritas dan kejujuran adalah nilai yang jauh lebih berharga. Sebagai masyarakat, kita harus menolak politik uang dan memilih pemimpin yang memprioritaskan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan pribadi. Mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan pentingnya memilih pemimpin yang berdedikasi, bukan hanya karena kedudukan, tetapi karena komitmen untuk menciptakan perubahan yang positif. Dengan menolak praktik korupsi, kita dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel demi masa depan yang lebih baik. We put the good in the good in the good life.